saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Entrasol. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Hydro Coco, Le Mineral. Duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut yang menewaskan 9 siswa, seorang guru SMK Lingga Kencana, serta seorang pengendara. Kompolnas melakukan pengecekan ke lokasi. Tak hanya itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi sudah melakukan penyelidikan. Lantas apa temuan dari peristiwa yang menguras air mata ini? Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan study tour. Dalam surat edaran tersebut disebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Lantas, seperti apa imbauan ini akan dipatuhi? Bencana banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat terus menelan korban. Seperti apa mitigasi bencana yang dilakukan? Dan benarkah banjir masih akan terjadi beberapa hari ke depan? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum. Pemirsa, pasca kecelakaan bus Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, Senin pagi, Kompolnas meninjau lokasi kejadian. Sekretaris Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto meninjau langsung lokasi kecelakaan dan menyatakan prihatin serta berharap ada tindakan nyata untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang lagi. Sementara di lokasi kejadian masih terlihat puing-puing dan serpihan kaca bus maut yang menewaskan 11 orang. Di lokasi kejadian pun masih dipasang garis polisi. Ini titik pertama, si bus dalam kondisi balik. Kompolnas ikut prihatin ya berkaitan dengan adanya kejadian yang menimbulkan korban 11 meninggal dunia, baik itu yang dari bus maupun dari masyarakat sekitar sini ya, pengguna sepeda motor. Ya intinya kita melihat bagaimana penanganan selanjutnya itu untuk bisa diambilkan sebagai satu momen ya agar yang akan datang itu tidak terulang lagi. Jangan kita sebagai hanya pemadam kebakaran aja terus kemudian selesai. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir Lantas, Kasat Lantas, Kapolres, ya langkah-langkah itu sudah benar. Tinggal bagaimana untuk mensinergikan ya dengan stakeholder yang lain untuk ke depan itu tidak terjadi lagi. Jangan ego sektoral, tapi bagaimana ke depan ini tidak bisa terjadi lagi ya. Intinya itu aja.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelidiki kegagalan sistem rem bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Musibah kecelakaan maut ini mengakibatkan 11 korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan bus maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat terus diselidiki pihak kepolisian. Musibah yang melibatkan 5 kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar ini juga tengah diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. KNKT bersama dengan Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi bus maut tersebut. Dalam inspeksi itu, KNKT menyoroti sistem pengereman yang diakui sang sopir sempat bermasalah. Nanti terutama memang kan kalau mesin kita nggak meriksa, tapi lebih kepada sistem pengeremannya seperti apa yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pengemudi. Nah, nanti kita cocokin dengan hasil temuan-temuan di kendaraannya sendiri. Jadi berdasarkan keterangan saksi pengemudi dicocokkan di sini ya, Pak ya. Baik. Perubahan spesifik menjadi high deck sendiri berpengaruh nggak? Nah, nanti kita cek di serutnya. Terus pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Nanti kita akan evaluasi. Tapi kan memang problem utamanya bis ini mengalami kegagalan dari pengereman. Menurut keterangan pengemudinya yang di Sementara, media sementara. Tapi kita nanti akan ngecek. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan sebelum apa yang kita periksa dan kita evaluasi. Petugas gabungan dari agen pemegang merek atau APM pabrikan pembuat bus melakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Dalam pemeriksaan itu petugas menemukan adanya kebocoran pada fungsi rem. Nah, salah satu fokus pemeriksaan pada mesin bus serta sistem pengereman bus Trans Putra Fajar. Hasilnya ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah, serta adanya kebocoran pada mekanik pengereman, baik kebocoran oli maupun angin. Diduga hal ini membuat sistem pengereman menjadi tidak maksimal. Tak hanya itu, bus keluaran tahun 2006 itu uji kirnya sudah habis sejak Desember 2023 lalu. Terkait temuan ini akan dilakukan pengembangan dan juga pemeriksaan mendalam kepada operator atau pemilik bus yang beralamat di Wonogiri. Dapat diinformasikan ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini. Ya, pemirsa, tentu kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda yang berkaitan dengan kecelakaan maut bus rombongan pelajar Depok yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat dan menewaskan belasan orang serta menyita perhatian sejumlah pihak. Ya, menyikapi hal ini pihak yayasan mengaku telah membentuk tim kecil untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban. Bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat sedang membawa rombongan wisata pelajar kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Rombongan wisata itu terdiri dari 3 bus. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tersebut mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Menyikapi hal ini, pihak yayasan mengaku telah membentuk tim kecil untuk melakukan serangkaian kunjungan ke pihak keluarga korban. Baru saja kami membuat tim kecil terkait dengan musibah yang baru saja kami terima. Tim kecil ini adalah bagaimana menyambangi korban yang meninggal, menyambangi korban yang luka, dan juga menyambangi korban yang mengalami trauma. Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan maut diduga karena mengalami remblong. Namun begitu, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan.
Tim TV One mengabarkan. Ya, berikutnya pemirsa, keluarga korban meninggal dunia maupun luka-luka dari kecelakaan maut bus di Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan dari Jasa Marga. Korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Sementara korban luka-luka sebesar 20 juta rupiah. Penerimaan santunan secara simbolis ini akan diberikan tentunya kepada 10 ahli waris yang merupakan perwakilan dari keluarga korban yang meninggal dunia. Isak tangis mewarnai keluarga korban yang menerima santunan. Kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok menelan 11 korban jiwa dan puluhan penumpang luka-luka. Kamera, Bu. Mohon izin berkenan. Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Apakah pihak sekolah ataupun juga kemudian hanya pengemudi saja atau seperti apa? Nah, ini ada ketegasan ataupun juga seruan yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam Minggu malam. Untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram cek untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia. Masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengambilkan efek jerah daripada para pengusaha-pengusaha angkutan ini? Tegakkan hukum. Jadikan dia tersangka gitu. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi gitu. Baik. Itu yang penting gitu. Dan bukan hanya pengusaha aja, petugas uji kir yang tidak melaksanakan melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi kirnya bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar uji kir, itu jadi pidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, apa yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas uji kir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditegakkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Pak, ya. Itu. Artinya, Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas kir yang nakal, begitu, Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini, Pak Hendro? Ya, begini, untuk petugas kir, kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas kir itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di uji kir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu, di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 Undang-Undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan. Kenapa ini bisa dicabut, di mana titik kewenangan saya untuk melakukan pengawasan. Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS itu. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah
tidak patuh terhadap KPS itu sangat memprihatinkan itu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Itu kan kami juga, tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan. Tapi perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, kirnya nggak menjalankan tuh. Tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bis ini kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah koordinasi lantas ditegakkan aturan, pengusahanya jadi tersangka gitu. Nah, itu dia. Pak Hendro, kita tahan dulu sampai di sini Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak. Selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Ya pemirsa, lalu siapa yang harus bertanggung jawab dalam kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Depok, Jawa Barat ini pemirsa? Usai jeda kami hadirkan perbincangannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan Putri Viola. Pasca kecelakaan bus study tour yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan study tour. Surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Disdik. Selain itu, surat edaran tersebut juga akan diedarkan pada hari ini ke semua dinas pendidikan, tingkat kota kabupaten, dan semua SMA SMK se-Jawa Barat. Meski demikian, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 menyebutkan tidak ada sanksi tentang pelanggaran karya wisata satuan pendidikan jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak terulang. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur kan sejalan sebetulnya gitu ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, selanjutnya kami juga dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat edaran yang langsung ke cabang dinas dan ke satuan pendidikan supaya mengikuti, memperdomani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian pada prinsipnya bukan tentang melarang, tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru, dan seorang pengendara di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu lalu menorehkan duka dalam dunia pendidikan di Indonesia. Betapa tidak, 3 rombongan yang kembali dari study tour yang seharusnya menjadi kenangan indah, malah menjadi peristiwa yang menguras air mata. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini? Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Orang tua mana yang tidak teriris hatinya ketika mengetahui putra-putri yang dicintainya pamit berangkat untuk pergi menjalankan studi tour ataupun juga karya wisata untuk perpisahan dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata ini malah menjadi momen perpisahan dengan keluarga untuk selamanya.
teriris hati mereka, air duka atau air mata duka juga belum mengering, tapi berbagai pihak, berbagai stakeholder sudah saatnya untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan membenahi semuanya agar tidak terulang kembali. Nah, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan narasumber termasuk juga menyikapi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat mengenai pembatasan rencana study tour yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah. Kita akan lihat terlebih dahulu data fakta mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu malam lalu. Kita akan lihat bersama. Pengemudi dan kernet sempat memperbaiki rem bus 30 km sebelum lokasi kejadian. Dari beberapa kejadian ini kita bisa pahami bahwa masalah rem blong dalam bus ini menjadi masalah utama yang memang banyak sekali menjadi penyebab ataupun juga faktor kecelakaan. 2003 ini kecelakaannya kami sajikan terakhir. Tragedi bus pariwisata. Lokasinya di tanjakan depan pembangkit listrik tenaga uap Python. Korbannya 51 orang siswa SMK. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kronologinya. Rombongan ini hendak pulang ke Jogja dari Bali dan saat melewati tanjakan di tikungan Banyuglugur, Situbondo, tiba-tiba sebuah kontainer menyalip laju bus dan menabrak bagian depan bus. Truk tronton dari arah belakang juga menabrak bus naas ini. Alhasil bus AO Transport pun terjepit dari dua sisi dan kemudian terbakar akibat tangki bocor dari truk. Malam hari ini kita berbicara dengan para narasumber, mendudukkan berbagai pihak untuk sama-sama memetik hikmah dari kecelakaan ini. Nah, kita akan bisa melihat siapa seharusnya yang bisa bertanggung jawab. Dan kemudian juga supaya tidak hanya memadamkan api, tapi ada upaya preventif. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, tadi sudah keluar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang kemudian mengatakan harus ada lebih pengetatan lagi untuk masalah izin dari adanya study tour yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kita
nanti akan bergabung juga dengan keluarga korban, tapi saya juga akan perkenalkan narasumber yang bersama saya di studio, Mbak Retno Listiarti yang juga merupakan pengamat pendidikan, yang juga tenaga pengajar, ibu juga, sehingga mengerti betul apa yang dirasakan oleh para orang tua korban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Retno. Baik, Mbak Retno, kita akan langsung ngobrol dengan orang tua dari almarhum, dari korban, salah seorang korban. Kita akan berbagi cerita juga dengan beliau. Kita sudah terhubung dengan Ibu Marsanih yang merupakan ibunda dari almarhum Dimas Aditya, putranya menjadi salah satu korban dari kecelakaan yang terjadi di Subang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Marsanih. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Baik, Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita, bela sungkawa terdalam kami Ibu atas meninggalnya almarhum putra Ibu, yaitu saudara ataupun juga Ananda Dimas Aditya pada kecelakaan kemarin. Semoga Ibu dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin dan juga kesabaran Ibu. Amin. Baik, Ibu, mungkin sebelum kita cerita lebih lanjut, saya boleh tahu Ibu saat ini sedang berlangsung acara apa di rumah? Apakah juga masih tahlilan Ibu? Masih selama 7 hari tahlilannya. Baik, Ibu, hari ini bagaimana kegiatan dengan sekolah? Apakah tadi juga sempat ke sekolah menerima santunan atau mungkin ada dari pihak sekolah berbicara dengan Ibu? Tadi ya menerima santunan dari sekolah, tapi saya belum ketemu sama pihak sekolah. Karena saya juga lagi masih keadaan berduka ya, saya belum bisa ngomong apa-apa. Baik, Ibu, apakah kemudian kemarin-kemarin ada pihak perwakilan dari sekolah yang sempat menghubungi Ibu? Memang tidak sempat bertemu dengan Ibu, tapi mungkin telepon atau WhatsApp atau seperti apa Ibu? Belum ada. Belum ada. Belum ada ucapan duka, ucapan bela sungkawa dari pihak sekolah atau pihak yayasan Ibu? Oh, pihak sekolah ada sih, tadi ibu gurunya Dimas Aditya, mohon maaf dia nggak bisa bantu Dimas. Pihak yayasan juga tadi datang ke rumah, dia bela sungkawa. Baik, Ibu mohon maaf bukannya kami ingin membangkitkan kenangan buruk Ibu, tapi setidaknya kami harapkan Ibu rela berkenan untuk bisa berbagi cerita dengan kami, dan ini juga untuk bisa jadi pelajaran untuk bersama. Ibu, awalnya mengenai rencana kepergian ini, berangkat ke Bandung ini, apakah Ibu memang mengetahui informasi ini dari sekolah atau dari putra Ibu? Saya mengetahui dari sekolah, dari putra saya juga. Seperti apa waktu itu Ibu? Apakah memang diberikan pilihan orang tua ini akan melaksanakan perpisahan atau wisuda di mana, atau memang sudah direncanakan oleh pihak sekolah acara akan diadakan di Bandung? Ya, emang udah ada pihak dari sekolah acara atau di Bandung. Anak saya, Mi, aku boleh ikut nggak acara perpisahan di Bandung? Kata saya, terserah adek, kalau mau ikut nggak apa-apa. Sebegitu. Iya Mi, cuma sekali ini aja kan perpisahan gitu. Ya terserah. Saya juga kalau saya nggak kasih, saya kasihan anak-anak yang lain pada ikut. Nanti bercerita-cerita apa dia kan nggak ikut, saya kasihan juga. Baik, Ibu, dari pihak sekolah ini memang mewajibkan para siswa ikut atau diberi pilihan atau seperti apa Bu? Ini sih tidak diwajibkan ya, cuma emang karena anak-anak pengen ikut acara begini kan, nama anak muda ya seumur segitu pengen jalan-jalan, hura-hura, dia suka kapan lagi mungkin begitu. Baik, Bu Marsani, apa yang disampaikan oleh pihak sekolah pada saat itu? Apakah informasi yang disampaikan cukup detail? Seperti Bu, tujuannya kemana? Kemudian tempat apa saja yang didatangi? Menginapnya di mana? Kesananya naik apa? Apakah hal-hal detail seperti itu disampaikan kepada Ibu oleh pihak sekolah? Ya disampaikan, kata berangkat naik bis, acaranya di Bandung, di gedung, perpisahannya di gedung gitu.
Terus sampai habis malam Sabtu habis perpisahan jalan ke Tangkuban Perahu, bilangnya gitu. Baik, Ibu. Dan ketika kemudian pada hari pelaksanaan berlangsung, menurut Ibu, apakah kemudian memang acaranya sesuai dengan yang disampaikan rencana dari sekolah dengan yang dijalankan oleh almarhum putra Ibu? Memang sudah sesuai, Bu? Iya, karena saya disetel di YouTube, pada lihat di YouTube acaranya, pelaksanaannya sih bagus. Baik, mengenai kendaraan, bis pariwisatanya atau apanya begitu, Bu? Ibu tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Bu? Pada awal, pada saat keberangkatan, apakah kondisi bisnya seperti apa? Ibu tidak dapat informasi mengenai hal itu? Enggak, saya enggak dapat informasi apa-apa masalah bisnya. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah, kepada pihak pemerintah, dinas pendidikan mungkin atas peristiwa ini, Ibu? Silakan, monggo Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya mau bilang aja, mau sampaikan, mungkin sekali ini aja udah selesai acara itu. Masih trauma, intinya ada korban, namanya musibah kan nggak di mana aja, tapi saya mohon udah acara ini jangan dilanjutkan lagi tahun ke depannya. Baik, Ibu Marsani, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ibu di tengah-tengah masa dukanya, di tengah juga ada agenda tahlilan, masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Dan semoga Ibu, keinginan yang Ibu sampaikan tadi di akhir, ini bisa mendapatkan jawaban dan respon dari pihak pemerintah. Terima kasih sekali Ibu, kembali kami ucapkan turut bela sungkawa Ibu, dan semoga penanganan ini akan terus berlanjut. Selamat malam Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya hanya bisa menahan nafas, Mbak Retno. Kalau mendengarkan cerita ingin membahagiakan anak, memberikan izin kepada anaknya untuk pergi momen terakhir mereka di SMK. Tapi ternyata tidak akan bertemu dengan putranya lagi, Ibu Marsinah, dan juga para orang tua dari korban lainnya, atau para orang tua lainnya tentunya. Mbak Retno, ini di mananya, apanya sebenarnya yang menjadi miss? Memang kontrol pertama sebenarnya harus dilaksanakan di level sekolah terlebih dahulu. Perlu nggak sih mengadakan study tour seperti ini? Banyak kemudian orang tua yang mengatakan hal seperti itu, Mbak Retno. Ya, pertama kan sebenarnya itu biasanya ditawarkan ya. Artinya ditawarkan tuh apakah mau perpisahan sederhana di aulanya sekolah, atau pelepasan biasa gitu, atau pergi tadi dianggap sebagai perpisahan dengan istilah study tour. Nah, bagi anak-anak itu menyenangkan banget karena biasanya mereka punya semangat. Betul. Karena itu kan hari terakhir gitu ya. Apa ya istilahnya, terakhir kumpul bersama teman-teman, mengenang, apalagi nih SMA ya, pasti masa SMK SMA tuh pasti masa yang paling indah. Lalu mereka ini sangat berharap bahwa itu menjadi momentum atau momen yang akan dikenang selama-lamanya. Jadi kalau menurut saya, kita nggak sama sekali bisa menyalahkan semangat si anak maupun orang tua yang ngelihat semangat itu. Sehingga orang tua rela gitu, bahkan minjem uang pun mau biasanya demi itu gitu, karena biasanya nggak murah ya untuk pergi itu gitu. Nah, jadi kalau secara psikologi tentu hal ini tidak bisa tidak perlu disesali, karena memang itu artinya sesuatu yang tadi ya, semangatnya si anak, kemudian kerelaannya orang tua itu. Tapi yang perlu kita sesali saat ini adalah tadi ya, bagaimana panitia misalnya di sekolah mencari bis itu yang memastikan harusnya kirnya hidup, izinnya jelas. Lebih baik dia lebih mahal, bukan cari yang paling murah. Kalau cari yang paling murah tapi keselamatan anak-anak kita dipertaruhkan, kan itu terlalu mahal. Justru seharusnya memastikan bahwa kalau darat itu kan kendaraan yang penting, apalagi perjalanan di Jawa Barat nih yang dilalui oleh anak-anak ini tuh bukan perjalanan panjang yang juga berliku-liku kan gitu ya. Betul. Jadi medannya ya, tracknya begitu ya, Mbak Retno. Dan itu membutuhkan mobil yang sehat. Jadi sebenarnya sebagai panitia ini memastikan bahwa mobil itu betul-betul mobil yang sehat. Dan untuk tahu sehat, saya rasa bisa dilihat dari track recordnya si PO tadi atau perusahaan itu. Nah, itu mungkin yang perlu saat ini kita sesali ya, ini jadi pembelajaran setiap sekolah harus memastikan, karena tadi yang dipaparkan ini bukan yang pertama, berulang-ulang, bahkan kan Januari kemarin habis terjadi kan, yang di Sidoarjo kan, SMA Negeri 1 itu. Nah, itu
berulang lagi dan selalu penyakitnya adalah remblong, selalu penyakitnya adalah bis-bis yang sebenarnya tuh nggak kadang izinnya sudah dicabut, kadang nggak layak jalan, gitu. Betul. Nah ini juga menurut saya dalam hal ini ya bagi bidang perhubungan gitu ya, kementerian maupun dinas, saya rasa juga mesti bertanggung jawab dalam arti kata menjadikan ini pembelajaran dan berikutnya mereka harus benar-benar pengawasan yang ketat ya. Baik, Mbak Retno. Nanti kita bicara lebih lanjut, termasuk juga kita soroti, Mbak Retno, selain siapa yang bertanggung jawab pada mengenai hal ini, kita soroti juga pembatasan mengenai study tour. Seperti juga dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Nanti kita dengarkan pendapat Mbak Retno. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Bapak Wahyu Mijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Mbak. Ya, Pak Wahyu, hingga saat ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah kecelakaan ini terjadi, Pak Wahyu? Ya, baik, yang pertama untuk yang di lapangan pada saat terjadi kita lakukan koordinasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kita yang ada di lapangan di Subang maupun yang di Depok. Artinya kita fokus dulu terhadap penanganan pada saat itu. Nah, jadi kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita ke depan supaya kita tidak lagi ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat ini salah satu antisipasi ke depan. Jangan sampai hal-hal ini terjadi kembali. Keamanan menjadi sangat penting, keamanan menjadi hal yang utama untuk menjadi prioritas bagi putra-putri kita, bagi guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, betul saya sependapat dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno bahwa kendaraan yang memang akan digunakan itu memang harus betul-betul layak jalan, harus ada izin, sehingga meminimalisir atau bahkan jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Subang kemarin itu. Mungkin demikian. Baik, Pak Wahyu, nanti kita akan perdalam lagi mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat gubernur ini. Kemudian juga nanti kita akan lihat sebenarnya pengawasannya seperti apa, bagaimana juga menanamkan kesadaran ini ke pihak sekolah. Jadi bukan hanya melempar kepada pihak tur, pada pihak IO-nya, tapi juga ditangani sendiri untuk bisa melihat lebih detail, termasuk juga Pak Wahyu mengenai sanksi. Nanti Pak Wahyu kita lanjutkan, Mbak Retno juga bisa berikan pandangan sesaat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Mbak Retno Listiarti, kemudian juga terhubung kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Wahyu Mijaya. Pak Wahyu, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Wahyu, kami sudah mengetahui, sudah membaca juga Pak Wahyu ada surat edaran dikeluarkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat untuk bisa membatasi mengenai study tour. Artinya juga dipikirkan kembali, harus dilihat faktor kemanfaatannya. Kemudian juga tidak perlu keluar kota, cukup saja di wilayah lokal saja. Kemudian yang ketiga, harus ada surat pemberitahuan juga ke Dinas Pendidikan sejauh ini bagaimana rencana study tour tersebut. Nah, dari 3 poin tersebut sebenarnya poin mana ataupun juga apa yang diutamakan sehingga kepentingan para siswa ini ataupun juga sekolah untuk kemudian rencana study tour ini bisa melindungi para siswa ini, Pak Wahyu? Ya, baik. Pertama terkait dengan pembelajaran di luar kelasnya, itu memang juga dimungkinkan. Artinya untuk menumbuh kembangkan kreativitas, daya inovasi dan lain sebagainya itu tetap kita berikan ruangnya. Tetapi ruang itu memang kita coba membatasi wilayahnya itu di Jawa Barat. Selanjutnya kita juga meminta kepada sekolah untuk memberikan pemberitahuan kepada kita, sehingga dari pemberitahuan itu kita bisa memantau dari mulai persiapan
bagaimana kebermanfaatan, bagaimana rencana dari program pembelajaran di luar itu akan dilaksanakan, kemudian bagaimana visi keamanan yang akan dilakukan kepada siswa dan guru pada saat di luar. Nah, oleh karena itu memang kita mintakan pada saat sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan dulu pemberitahuan ke Dinas Pendidikan melalui cabang dinas yang ada di Jawa Barat. Demikian. Baik, surat edaran ini diberlakukan untuk seluruh pendidikan ya Pak? Baik itu level SD, SMP, SMA, SMK, begitu Pak? Ya, betul. Jadi surat edaran itu tidak hanya sesuai dengan kewenangan yang ada di provinsi, SMA, SMK, SLB, tetapi juga seluruh tingkatan satuan pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, dan sekolah menengah, dan juga SLB. Jadi tidak hanya di kewenangan provinsi yang SMA, SMK, SLB saja. Baik. Demikian. Dalam surat edaran tadi diinformasikan bahwa sekolah yang ingin melakukan kegiatan belajar di luar, study tour, ataupun juga apapun itu namanya, nah ini harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait. Sebelumnya tidak pernah ada Pak. Sebelumnya apakah memang sekolah masing-masing ini memiliki rencana sendiri-sendiri dan juga jalan sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Pak? Ya, untuk yang beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya kita melihat kepada ketentuan di Permendikbud memang tidak diatur bagaimana mekanisme kalau misalnya mau melakukan pembelajaran di luar sampai kepada melaporkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita melalui surat edaran Pak Gubernur itulah mencoba untuk lebih mengendalikan rencana untuk pembelajaran di luar gitu. Baik Pak Wahyu, kita nanti lanjutkan perbincangan, kita minta juga pandangan dari Mbak Retno mengenai isi dari surat edaran ini. Tapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk bisa melihat. Kami sajikan grafis kronologi kecelakaan maut dari bus yang terjadi pada hari Sabtu malam lalu tentunya di Ciater Subang, Jawa Barat. Pemirsa, bus dengan nomor polisi AD 7524OG membawa 60 orang melintas dari arah Bandung menuju Subang, Jawa Barat. Nah, tiba-tiba kemudian kita lihat saat berada pada jalan menurun, bus mengalami rem dan oleng ke kanan. Nah, ini kita lihat. Kami sajikan animasinya dan juga menabrak kendaraan lainnya. Kendaraan yang ditabrak adalah mobil Verosa. Kemudian bus tersebut menabrak tiang listrik juga dan juga menabrak ada motor-motor, 3 sepeda motor di sana. Nah, salah seorang yang ada di sepeda motor tersebut juga menjadi korban di antara atau salah satu di antara 11 korban yang tewas akibat kecelakaan ini. Kita lihat kembali dalam tayangan ulangnya. Terguling ataupun juga oleng ke kanan menabrak mobil Verosa, kemudian juga menabrak tiang listrik dan juga sepeda motor tersebut. Baik, Mbak Retno, dari konten ataupun juga isi materi surat edaran ini, apa yang kemudian sudah cukupkah mengenai hal ini? Yang pertama tentu saya mengapresiasi ya bahwa menyikapi ini kemudian segera merespon ya Gubernur dengan surat edaran gitu. Namun tadi ya, yang kedua, menurut saya surat edaran itu kan mirip seperti himbauan ya. Panduan. Nah, kalau kemudian itu tidak dipatuhi, apa sanksinya? Itu kan tidak disebutkan, sehingga kemungkinan orang itu melakukan yang tak sesuai dengan surat edaran itu sebenarnya berpeluang besar. Artinya dalam hal ini menurut saya tidak cukup sebenarnya dengan surat edaran. Untuk awal oke nih, karena ini kan mau perpisahan sekolah nih, rata-rata sekolah udah mau lulusan. Sehingga akan tinggi banget nih orang-orang yang akan pergi membawa murid-murid keluar kota. Dan mereka sudah merencanakan jauh hari kan. Nah, ini bagaimana kemudian ini juga dan bukan cuma Jawa Barat, sebaiknya wilayah-wilayah lain. Karena ini hampir se-Indonesia akan melakukan
sekolah-sekolah dan anak-anak ini untuk perpisahan, terutama SMA, SMK akan melakukan. Bahkan SMP pun juga, SD juga. Jadi menurut saya ini menjadi pembelajaran bersama untuk memastikan semuanya ya. Ini harusnya menjadi warning untuk kita semua gitu ya, bukan hanya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, tapi mari kita sebagai manusia untuk melindungi manusia yang lain gitu. Terus yang berikutnya lagi menurut saya tadi ya agak di belakang tadi kan cukup rinci ya, misalnya memastikan kendaraan. Nah, berikutnya ini kalau soal memastikan kendaraan, oke, itu bagaimana kemudian pengawasannya dinas terkait ini? Kan tadi katanya ngasih laporan dan lain-lain. Betul. Nah, taruhlah ini kalau kemudian apakah orang yang ditugaskan misalnya staff untuk ngurus itu betul-betul melakukan tuh memastikan segalanya, kan ini harus ada lihat langsung ke lapangan, busnya seperti apa. Ya. Nah, pengawasan ini taruhlah tidak pada staff, tapi ada pengawas, ada penilik gitu ya di sekolah-sekolah. Ini bagaimana kemudian melibatkan mereka juga gitu. Jadi jangan maksud saya gini ya, sebagus apapun aturan gitu atau sebagus apapun himbauan, tapi kalau kemudian secara implementasi atau pelaksanaan kita tidak mengawasi, itu juga akan berat. Lalu bagaimana menyebutkan tadi ya mereknya, tadi PO-nya dan lain-lain, itu memastikan baik itu gimana? Apakah kemudian ada daftar gitu ya, misalnya, oh ini yang layak, kan harus dibantu juga. Nanti sekolah gini, yang layak yang mana ya gitu, itu bisa juga kan. Jadi mungkin ini bukan soal kemudian nanti jangan jadi ajang nepotisme masukin ke PO kami ya, enggak jadi juga. ajang proyek, Jangan bukan sampai, itu ya. Gitu. Jadi ini ajang kemanusiaan yang ngelindungin anak-anak. Kita sedang melindungi gitu ya anak-anak kita. Nah, jadi itu harus menjelaskan, dan untuk kemudian ini betul-betul benar ya harus ada tuh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan misalnya di tempat itu. Lalu tadi ya kan aturan itu kalau di luar provinsi, Jawa Barat aja luas banget ya. Puluhan kabupaten kota gitu. Misalnya tadi dari Depok ke Bandung aja, ya itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi kan banyak juga misalnya dari Garut ke ujungnya. Karena Jawa Barat ini luas banget gitu. Jadi artinya itu pun masih punya peluang-peluang besar kan, walaupun sama-sama satu provinsi gitu. Jadi kalau menurut saya ini bagus juga katanya berlaku dari PAUD ya sampai dengan level SMA SMK. Tapi tadi ini tidak ada sanksinya, sehingga terus yang kedua bagaimana sistem pengawasannya. Ini edarannya harus dibikinin juknis lagi, Junis dan Jukla. Baik, terakhir juga mungkin Pak Wahyu silakan diberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi. Memang ada beberapa catatan, seperti ini merupakan surat imbauan, surat ini merupakan panduan, tapi bagaimana sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi? Kemudian jika Dinas Pendidikan mendapatkan laporan akan ada sekolah yang melakukan study tour, seperti apa kemudian feedbacknya? Turun ke lapangan langsung untuk ada petugas yang bisa melihat, mengecek langsung fisik dari bisnya dan sebagainya. Nah, seperti apa itu Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu. Ya, yang pertama terkait dengan sanksi, memang kita belum mengatur sampai sejauh itu terkait misalnya sanksi dari tidak dilaksanakannya surat edaran ini. Kemudian mengenai bagaimana dengan kita memastikan kendaraan dan lain-lain. Sebetulnya dari Kementerian Perhubungan ada sistem yang dibuat, ada aplikasi itu Mitra Perhubungan kalau saya tidak salah. Nah, di situ kita bisa melihat apakah kendaraan-kendaraan itu lulus uji kendaraannya atau tidak dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga kita bisa cek kendaraan-kendaraan yang akan kita coba gunakan. Artinya secara administrasi sebetulnya sebagai tahap awal kita sudah bisa juga mengecek ke hal-hal tersebut, kendaraan yang akan digunakan pada saat pembelajaran di luar. Dan selanjutnya betul kita juga coba kerjasama dengan Dinas Perhubungan, karena tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi juga kita memastikan bahwa tadi ada kewenangan-kewenangan di perangkat daerah lain, di instansi lain, yang memang harus kita sama-sama mengoptimalkan fungsi-fungsi kita. Mungkin demikian. Baik,
Pak Wahyu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kita. Mbak Retno juga terima kasih sudah berbagi pandangan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi di awal juga bahwa tragedi kecelakaan ini bukan hanya meninggalkan kesedihan tapi juga pelajaran. Nah itu yang harus kita hadapi bersama dan juga kita lakukan tindak lanjutnya agar tidak kembali terulang. Mbak Retno sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana situasi terkini saudara-saudara kita dari Sumatera Barat karena memang banjir bandang melanda wilayah Sumatera Barat. Saat lagi. Bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang menghantam Agam, Tanah Datar, serta Pariaman, Sumatera Barat menorehkan duka. Betapa tidak di rumah sakit. Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat ini terjadi karena adanya anomali belokan angin yang memusat atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, menjadi penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, memaparkan hasil pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak Rabu 8 Mei, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya peringatan dini cuaca 3 hari. Selain itu, adanya endapan material hasil erupsi Marapi yang tersapu karena intensitas hujan yang tinggi, memicu terjadinya banjir lahar hujan. Jadi kami BMKG Sumatera Barat sejak tanggal 9 Mei sampai dengan saat ini selalu berkoordinasi dengan stakeholder kami yaitu BBD, Basarnas, serta kelompok penanggulangan resiko bencana. Jadi alhamdulillah respon-respon itu direspon oleh pemerintah daerah setempat, tapi memang kondisi alam yang saat ini sangat ekstrim, jadi terjadilah bencana banjir dan longsor ya. Pencarian korban di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pariaman masih terus dilakukan. Karena itu, BMKG menghimbau petugas SAR gabungan yang melakukan pencarian korban hilang untuk memperhatikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terjadinya terjangan banjir yang dapat datang secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya ada lebih dari 40 korban jiwa pemirsa yang kemudian menjadi korban dari peristiwa ataupun bencana ini. Apa yang kemudian menyebabkan bencana ini terjadi sporadis dan seperti apa mitigasi bencana yang diperlukan? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga ada Pak Ilham Wahad, Kabid Rehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat. Selamat malam Pak Surono, Pak Ilham. Selamat malam Mbak Gen, selamat malam para pemirsa TV yang saya hormati. Ya, sebelum kita membahas mengenai bencana ini secara lebih lanjut pemirsa, kami hadirkan dulu pemirsa untuk Anda informasi visual mengenai lokasi yang terdampak dari banjir lahar dingin dan juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat untuk Anda.
Ya, inilah pemirsa, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Barat yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Di Kabupaten Agam ada 6 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Canduang, Sungai Pua, Kecamatan Empat Koto, Ampek Angkek, Malalak, dan juga Palembayang. Selain Kabupaten Agam, pemirsa, banjir bandang ini juga melanda atau terjadi di wilayah lain. Informasinya ada 3 kabupaten lainnya. Selain Kabupaten Agam, ada juga Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan Ekskoto, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan juga Kecamatan Tungai Tarap. Kabupaten lain yang juga terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu lalu ini, pemirsa, ada di Kota Padang Panjang, yaitu Kecamatan Padang Panjang, kemudian Sitinjau Lawik. Ya, itulah tadi kira-kira gambaran dari lokasi yang terdampak Galodo ataupun banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Pak Surono, apa sebenarnya yang tengah terjadi? Apa penyebab dari banjir lahar dingin ataupun banjir bandang ini begitu sporadis, Pak Surono? Banjir lahar hujan utamanya adalah dampak daripada letusan Marapi yang telah terjadi awal tahun 2024, di mana beberapa korban jiwa di sekitar puncak Marapi itu, ya kan, materialnya masih menumpuk banyak di sana, Mbak Gendo. Jadi pada saat terjadi hujan lebat, maka material letusan gunung api itu terbawa air hujan masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Maka itu terjadi banjir lahar hujan. Perlu diingat bahwa Gunung Marapi itu sangat curam ya, karena bentuknya strato, maka jalannya itu sangat cepat sekali, di mana ada gempa laut yang bisa diikuti tsunami, letusan gunung api, ya kan, bisa terjadi banjir bandang, longsor yang diikuti oleh aliran bahan rombakan atau biasa disebut banjir bandang, di Sumatera Barat disebut Galodo. Jadi yang aliran lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi itu adalah campuran material letusan yang kemarin awal tahun 2024 terjadi letusan, kemudian terbawa hujan sekarang yang cukup lebat sehingga berkembang menjadi banjir lahar hujan. Dan ini pasti akan terjadi lagi, apalagi sekarang kemungkinan masih ada hujan lagi di sana, ya kan? Dan longsor banjir bandang adalah hal yang memang biasa terjadi di Sumatera Barat, karena memang daerahnya rawan longsor. Begitu, Mbak. Baik, itu dari Pak Surono. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini di lapangan lewat Pak Ilham. Pak Ilham, sampai detik ini Pak, bagaimana kondisi di lapangan dengan banjir lahar hujan atau banjir bandang yang terjadi di setidaknya tercatat ada 4 kabupaten ya? Baik, Pak Ilham. Lapangan tentu ya. Silakan Pak Ilham. Jadi ya baik, untuk kondisi lapangan saat ini tim masih terfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang hilang. Kemudian kita juga berupaya untuk pemulihan sarana prasarana vital seperti akses jalan, kemudian listrik, jembatan dan sarana vital lainnya. Demikian. Oke, mungkin kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak, sampai saat ini sudah ada berapa datanya jumlah korban jiwa akibat bencana ini Pak, dan juga masih berapa banyak yang diduga masih hilang? Baik, sampai data sore tadi korban yang sudah ditemukan sebanyak 44 jenazah ya, sementara yang masih dicari sekitar 15 lagi. Dari 44 ini dapat kami rincikan, di Agam ada 19 orang, kemudian Tanah Datar ada 19, kemudian ada 2 di Padang Panjang, kemudian dari dampak longsor jalan lintas Padang Solok yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian tadi juga ditemukan hanyut di kawasan Padang Pariaman 3 orang, demikian.
Oke, baik. Nanti kita tentu masih ingin membahas mengenai apa-apa saja kemudian yang perlu diperhatikan oleh warga dan tentunya mitigasi seperti apa yang harus dilakukan dengan potensi bencana yang tadi disampaikan oleh Pak Surono masih perlu diwaspadai. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham, kami ajak Anda untuk kembali melihat data terkini dari korban banjir lahar hujan maupun juga banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada Sabtu lalu pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda total korban jiwa dari banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Ini tadi diperbarui oleh Pak Ilham, ada 44 korban jiwa dan juga diinformasikan terdata masih ada 15 orang dalam upaya pencarian tim gabungan di sana. Ajak Anda untuk melihatnya bersama dengan rekan kami Kurnia Amal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Kurnia Amal, bagaimana saat ini kondisi dari para korban yang terdampak akibat banjir lahar dingin dan juga saat ini ada di pengungsian? Baik Kenana dan juga pemirsa TV One, betul sekali saat ini ada kurang lebih sekitar 93 warga atau sekitar 24 kepala keluarga yang mengungsi di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang Duo Koto Panjang, Canduang, Agam, Sumatera Barat. Adapun pemirsa di tempat saya mengabarkan ini meskipun dalam kondisi
berduka dan juga kehilangan, bukan hanya kehilangan harta benda, namun juga kehilangan sanak saudara, namun kehangatan dan juga rasa empati ini sangat saya rasakan di pengungsian di tempat saya mengabarkan saat ini. Bantuan terus mengalir baik dari pemerintah, sukarelawan, dan juga perusahaan swasta. Dan saat ini memang aktivitas di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang 2 Kuto ini, para pengungsi atau korban ini sedang melakukan makan malam. Dan tadi juga saya pantau di lokasi pengungsian ini juga ada berbagai macam fasilitas seperti fasilitas MCK, fasilitas istirahat, dan juga tadi terpantau ada fasilitas kesehatan. Namun berdasarkan pantauan kami memang di sini belum ada fasilitas untuk trauma healing bagi anak-anak, karena terpantau memang cukup banyak jumlah anak-anak yang berada di pengungsian di SD 08 Kubang 2 Koto Panjang, Caduan Agam, Sumatera Barat. Baik, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kondisi dan kejadian pada malam hari pasca banjir bandang tersebut, kita akan mewawancari salah satu korban terdampak. Ibu permisi, sebelumnya saya turut berduka dengan apa yang telah terjadi, Bu. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Bu, terkait kejadian malam itu seperti apa, dan bisa diceritakan mungkin, Bu. Waktu malam itu Ibu mau tidur, jadi anak Ibu nelpon, "Ma, udah tidur, Ma?" "Belum." "Kenapa?" "Ma, hujan lagi deras, Ma, air besar di atas," bilang anak Ibu kan. "Ayalah." Ditelepon sama anak satu lagi, "Oh, Al, tidur, jangan tidur Al, hari udah malam, air besar." Nah, tuh bangunlah Ibu sama anak-anak, tuh terus keluar, tengok orang udah berlarian di depan kan, langsung keluar. Pas baru keluar, air udah masuk, udah nyampe ke laman. Tuh lari ke belakang rumah ke sawah-sawah sama anak-anak, anak dua, Ibu sama bapaknya. Nah, lari ke sana, hujan-hujan lagi, hujan lebat, guyur semua, nggak bisa apa-apa. Yang keluar ya cuman berempat aja yang bisa keluar. Lalu kondisi rumah Ibu seperti apa, Bu? Apakah rusak parah atau? Rusak parah, nggak layak unyi, nggak bisa diunyi. Cuman di dinding, enggak, kalau tingkat penasi enggak, yang ke depan masih utuh. Cuman pintu nggak ada semua lagi, yang di belakang jebol, dapur hancur, dapur habis dihantam, nggak ada lagi, isi rumah habis. Laptop anak habis, kebutuhan anak-anak sekolah habis semua, perabotan habis, semuanya nggak ada, pakaian nggak ada, semua kasur nggak ada lagi, nggak ada yang bisa dipakai. Bu, ini kira-kira ada yang dibutuhkan nggak, Bu, atau pesan-pesan untuk pemerintah, kira-kira apa yang dibutuhkan Ibu saat ini bersama keluarga di pengungsian ini? Kalau saat ini yang butuh ya cuman pakaian, selimut, makanan. Untuk saat sekarang kan, cuman itu yang Ibu butuhkan, makanan, pakaian buat anak-anak kan. Cuma ya permintaan Ibu kalau bisa bantulah sama pemerintah untuk anak Ibu nih. Anak Ibu kuliah, udah semester 8, udah nyusun. Laptopnya habis, hancur, nggak ada lagi. HP pun nggak ada, jadi hasil mata kuliahnya dalam itu semua, Pak. Nah, itu yang bisa, kalau bisa bantulah anak yang kuliah nih, kalau bisa laptop lah, Pak. Yang butuh bana, kalau HP butuh nggak butuh lah, Pak. Kalau udah laptop kan udah bisa. Kalau HP, nanti kalau HP yang diminta, semua orang minta HP kan. Orang butuh itu semua, anak-anak pun butuh, ibu-ibu butuh. Kalau Ibu yang paling utama yo laptop itulah. Kalau bisa yo bantulah bangunan. Nah, permintaan Ibu cuma itu. Kalau bisa minta Ibu bantu bangunan. Yang diutamakan yo laptop. Nah, Ibu, berarti Ibu ini malam pertama tinggal di pengungsian ini atau seperti apa, Bu? Ini baru malam pertama Ibu sini. Sebelumnya tadi malam di rumah mantu, rumah anak. Nah, baru pertama ini Ibu di pengungsian. Baru dapat ini bantuan, cuman selimut ini yang dapat baru, cuman sama nasi itu yang dapat. Cuman kalau yang kemarin Ibu nggak dikasih, nggak apa, lantaran Ibu nggak kesini kan. Nah, cuman kalau bantuan Ibu nggak ngomel, nggak dapat Ibu nggak ngomel. Nah ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kalau bisa yo laptop itulah yang mohon sangat. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, kami turut prihatin atas bencana yang menimpa Ibu ya. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga yang terdampak di wilayah Agam, Sumatera Barat.
Nah, demikian laporan saya langsung dari pengungsian di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk sementara, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan dari Kabupaten Agam. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan di sana. Dan kita kembali berbincang dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham. Pak Surono, kalau tadi juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa banjir lahar dingin atau banjir lahar hujan ini masih ada potensi untuk kembali terjadi begitu ya Pak Surono. Lalu apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, warga ataupun juga pihak-pihak terkait untuk kemudian meminimalisir resiko yang ada? Paling mudah secara visual bagiannya. Masyarakat bisa melihat misalnya ada hujan lebat di atas puncak Gunung Merapi, kemudian air yang tadinya jernih tiba-tiba menjadi keruh atau tidak harus menunggu itu, ya, cepat menyingkir menjauh dari bantaran sungai. Karena material letusan Gunung Merapi yang kemarin meletus cukup besar itu saya kira masih ada, ya. Dan kemungkinan akan bertambah terus karena Merapi ini sering sekali meletus walaupun mungkin ukurannya kecil sampai sedang, tidak seperti waktu terjadi korban ini, ya kan? Nah, misalnya saya punya otoritas, maka saya akan meminta kepada Prof. Rita, Kepala BMKG, untuk memberikan special case ya dalam waktu beberapa bulan ini, prediksi yang rinci di atas Gunung Merapi. Karena saya khawatir ini material masih ada dan jalan ini cukup mulus seperti jalan tol, ya kan? Begitu material vulkanik tergerus air hujan, ini dengan mudah meluncur. Karena jalan ini sudah dibuat sekarang ini, ya kan? Kemudian saya minta juga ke PVMBG pasang seismometer di semua sungai yang berhulu di puncak Merapi agar getaran lahar hujan pada saat dia mulai terbentuk itu diketahui secara dini. Dan ketiga kepada BPBD tentunya ya, masyarakat yang kena sekarang pemukimannya karena lahar hujan, ya kan, aliran lahar hujan, sudah tidak ada pilihan lain, harus direlokasi. Karena pasti akan kena lagi di kelak kemudian hari. Kalau dia sudah lewat situ, maka dia akan sering lewat situ. Seperti yang terjadi di Semeru, ya, Besuk Kobokan, Besuk Sat, Besuk Bang dan sebagainya, dia akan kena. Karena sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu yang membuat adalah lahar hujan. Itu adalah jalan dia, ya kan? Jalan si lahar hujan. Suatu saat dia akan pakai dan pasti akan pakai. Hanya kita tidak tahu kapan dia akan pakai. Lebih baik kita yang mengalah, ya kan? Jangan terlalu dekat. Karena begitu lahar hujan ini melampaui situ dengan kecepatan tinggi, dia bisa membawa apa saja, termasuk batu besar juga. Karena ini kental ya. Dan batu besar, bongkar, kemudian kayu, ukuran kecil besar, itu bisa menjadi peluru yang sangat berbahaya. Bagi infrastruktur, bagi lingkungan, dan bagi kehidupan. Begitu Mbak Ken. Oke, Pak Ilham, lalu dengan kondisi, karakteristik dan juga potensi bencana yang tentu kita harapkan ini tidak terjadi, tapi perlu diwaspadai tadi seperti disampaikan oleh Pak Surono. Lalu apa yang sudah disusun atau mungkin skema seperti apa, termasuk juga masa tanggap darurat yang kemudian ini mulai dipikirkan untuk sama-sama bisa menjamin utamanya keselamatan dari warga yang ada di sekitar dari wilayah-wilayah yang mungkin terdampak bencana. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 14 hari ke depan. Tentu dalam status ini upaya yang harus segera kita lakukan pertama adalah fokus pada pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi serta perlindungan terhadap masyarakat rentan. Terkait dengan kesiapsiagaan, karena memang masih terdapat potensi banjir bandang dengan sesuai dengan informasi dari BMKG juga masih ada potensi curah hujan sedang sampai lebat di lokasi terutama di daerah pegunungan di daerah Merapi. Tentu ini akan
akan berdampak kalau intensitas curah hujan tinggi, bisa akan terjadi lagi banjir lahar dingin ini. Tentu kita berharap pada masyarakat, terutama yang bermukim di daerah aliran sungai yang berhulu di Marapi, lebih meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau terjadi curah hujan yang cukup lebat, kita harapkan masyarakat agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian. Oke, Pak Surono, lalu kalau kemudian kita melihat aktivitas dari Gunung Marapi yang aktif, kemudian masih juga berpotensi adanya erupsi dan juga karakteristik kebencanaan ataupun potensi bencana lain yang kemudian masih bisa saja terjadi. Apa Pak Surono yang bisa disampaikan sehingga menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dan juga bagi warga tentunya? Sebetulnya letusan gunung api itu bisa menimbulkan collateral hazard ya. Bisa letusannya sendiri itu membahayakan, dan itu terbukti awal tahun ini ya, beberapa mungkin 20 orang lebih korban jiwa karena mereka terlalu dekat dengan Gunung Marapi. Ya kan, sebenarnya daerah bahayanya jangan masuk dalam radius 3 km dari puncak Marapi. Itu bahaya utamanya ya. Tapi bahaya sekundernya adalah karena materialnya terlalu banyak ya kan di atas, di mana Marapi itu sedang membangun tubuhnya. Dia harus sering meletus supaya Marapi itu menjadi tinggi dan besar. Materialnya itu adalah material yang lepas. Manakala ada hujan lebat di atas, ya kan, maka air hujan ini bercampur dengan material vulkanik ini turun mengikuti lereng, masuk ke alur lembah, masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi yang mereka bikin, ya kan, ribuan tahun yang lalu gitu. Dia akan melewati itu terus, gitu kan. Ada orang maupun nggak ada orang, dia lewat situ terus. Dan ini berpotensi akan terjadi dan terjadi lagi. Karena Marapi ini akan terus meletus. Dan skala kecil, skala menengah, bahkan bisa skala besar, gitu ya. Maka dari itu, tolong perhatikan bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan masyarakat harap hati-hati. Begitu melihat ke atas Marapi, ada hujan lebat, hati-hati itu. Semua sungai bisa berpotensi ancaman bahaya. Baik, itu tadi poin-poin tetap harus waspada dan diperhatikan sambil terus berdoa untuk penanggulangan dari korban bencana ini. Terima kasih Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga Pak Ilham Wahab dari Kabit Rehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami malam hari ini atas informasi dan penjelasannya. Sehat selalu semuanya, terima kasih. Terima kasih. Bagian selamat tugas, sukses selalu. Ya, pemirsa, di Ponorogo, Jawa Timur, balon udara dan petasan berukuran besar meledak. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Keluarga korban meninggal dunia maupun luka-luka dari kecelakaan maut bus di Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Sementara korban luka-luka sebesar 20 juta rupiah. Penerimaan santunan secara simbolis ini akan diberikan kepada 10 ahli waris yang merupakan perwakilan dari keluarga korban yang meninggal dunia. Isak tangis mewarnai keluarga korban yang menerima santunan. Kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok menelan 11 korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Juru parkir liar yang menggetok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada pengendara di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat ditangkap aparat Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya viral di media sosial aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir di halaman Masjid Istiqlal, tepatnya di depan pintu masuk Al Barkah sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan. Berkat video viral tersebut, aparat kepolisian Polsek Sawah Besar berhasil mengamankan AB, 46 tahun, dan J, 26 tahun, pelaku juru parkir liar di video tersebut. Namun dari hasil penyelidikan saat kejadian dalam video, pelaku tidak menerima uang yang dimaksud dari korban. Namun dalam pemeriksaan urin, pelaku berinisial AB positif dan akan dijerat kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara pelaku J ini pemirsa juga dilakukan
Walau demikian, untuk kasus parkir liar di Masjid Istiqlal akan ditangani Satuan Wilayah Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat. Permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan, sehingga terhadap saudara J sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Di Ponorogo, Jawa Timur, balon udara dan petasan berukuran besar meledak. Suara kuat. Inilah video amatir saat belasan remaja Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo, nekat menerbangkan balon udara berukuran jumbo disertai puluhan petasan di pematang sawah. Namun saat balon udara mulai naik ke atas, tiba-tiba petasan berbagai ukuran meledak dan balon berukuran besar akhirnya ikut terbakar. Sementara belasan remaja berlarian menyelamatkan diri. Data sementara, 4 korban mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Sirai, oh sih ya Allah. Tolong ano. Cepat. Ano spin. Cepat. Terna. Seorang petugas damkar terlindas truk pemadam kebakaran di Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga dan petugas lainnya yang melihat kejadian panik akibat korban berada di kolong mobil damkar. Korban yang menderita patah tulang langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Petugas damkar ini menerima panggilan adanya kebakaran di komplek alun-alun Kota Tegal. Kebakaran tersebut menghanguskan 12 kios onderdil, sepeda motor, 4 kios diantaranya ludes terbakar. 3 unit damkar Pemkot Tegal dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Usai jeda pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan hadir untuk Anda dengan informasi dari seorang ibu hamil di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang melahirkan di pinggir jalan. Sesaat lagi. Aksi unjuk rasa tindak pidana perdagangan orang yang diduga melibatkan oknum polisi dan anggota DPRD terpilih di depan Kapolres Sika NTT ini pemirsa berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa dipukul dan diamankan polisi. Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi baku pukul antara polisi dan aktivis PMKRI di depan Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Aksi ini dipicu ketidakpuasan massa aksi yang dilarang masuk ke halaman Mapolres Sika untuk bertemu dengan Kapolres Sika. Akibat kericuhan ini, beberapa massa aksi digiring dan diamankan di pos penjagaan.
Menurut Ketua PMK RI Maumere, aksi demonstrasi ini dilakukan untuk menuntut Kapolres Sika segera menangkap pelaku TPPO yang mengakibatkan 1 warga meninggal dunia di Kalimantan. Seorang ibu hamil di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan melahirkan di pinggir jalan setelah akses jalan menuju fasilitas kesehatan ini tidak dapat diakses. Video berdurasi sekitar 2 menit ini tersebar di media sosial. Dalam video terekam seorang ibu hamil ditandu untuk mencapai puskesmas. Sebelumnya ibu hamil ini dibonceng sepeda motor untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun setelah 2 meter dibonceng, ia terpaksa melahirkan di pinggir jalan. Malangnya, nyawa bayi tidak tertolong. Warga kemudian menandu sang ibu untuk membawanya ke fasilitas kesehatan. Saat dikonfirmasi, Kepala Lembang Makodo menjelaskan jika sang ibu hendak dirujuk ke rumah sakit di Makale setelah tiba di Puskesmas Leke. Namun saat melintas di Lembang Makodo, mobil yang dikendarai tidak dapat melintas dikarenakan akses jalan masih tertutup material longsor. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Andong yang terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muhammad Malik Atta, berusia 20 tahun, pendaki Gunung Andong, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terjatuh ke dasar jurang sedalam 150 meter. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu 3 jam untuk proses evakuasi korban dari dasar jurang. Saat kejadian, korban bersama rekannya hendak turun dari puncak Gunung Andong. Faktor kelelahan dan kurang mengenali medan diduga menjadi penyebab korban jatuh ke jurang. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, informasi tersebut pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Putri. Sekali kan Anda, dan tentunya setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyaksikan program Fakta ini yang nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral,